Yang terhormat Bapak Tafakur selaku dosen teori listrik dan elektronika dasar. Sebelum saya mulai presentasi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firza Ahmad Maula dengan NIM 215042444049, kelas F2.2. Kita lanjut. Multimeter atau ohmmeter. Multimeter berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan meter yang berarti ukuran. Jadi, multimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik atau multifungsi. Multimeter disebut juga sebagai ampermeter atau yang disebut juga AVO. AVO kepanjangan dari A. A-nya itu ampere atau arus listrik, V-nya itu volt atau tegangan listrik, O-nya itu ohm atau tahanan atau hambatan listrik. Di samping dapat mengukur besaran-besaran di atas, multimeter juga digunakan untuk mengukur besaran-besaran lain seperti mengukur nilai kapasitor, nilai resistansi, atau untuk menentukan suatu rangkaian atau kabel terputus atau tidak. Secara garis besar, multimeter dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu multimeter analog. Multimeter analog yaitu multimeter yang pembacaan hasil ukurannya dengan menggunakan jarum penunjuk atau cara membaca skala meter. Yang kedua, multimeter digital, yaitu multimeter yang pembacaan hasil ukurannya dengan membaca langsung hasil digital di multimeternya. Tapi di presentasi kali ini saya akan membahas salah satu multimeter, yaitu multimeter analog. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita kenali dulu bagian-bagian dari multimeter analog. Bisa kita lihat di sini, jarum penunjuk berada di display multimeter analog. Ada jarum skrup pengatur jarum di sebelah sini, skala jarum, ada skala tegangan DC, arus DC, skala tegangan AC, skala ohm. Ada juga skala tegangan DC posisi di kiri atas, skala arus DC di kiri bawah, skala ohm di kanan bawah, skala tegangan AC di kanan atas. Yang tengah ini adalah saklar pemilih atau yang sering disebut juga dengan selektor. Di sini tombol pengatur ohm, ada juga terminal terdiri dari positif dan negatif, atau yang sering juga untuk mengkalibrasikan atau memposisikan 0 terlebih dahulu. Kita selanjutnya, komponen dan fungsi multimeter. Yang ke-1, skala jarum berfungsi untuk membaca nilai yang ditunjukkan jarum penunjuk skala. Bisa kita lihat di sini. Ini ya. Berikutnya, jarum penunjuk berfungsi untuk mengukur besaran yang akan masuk atau yang diukur. Yang ketiga, mohon maaf sebelumnya, jarum penunjuk di sebelah sini ya. Skala jarum yang ini. Yang ketiga, skrup pengatur jarum. Skrup pengatur jarum berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih atau obeng min. Sebelah sini ya. Yang keempat, tombol pengatur 0. Tombol pengatur 0 berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0. Hal ini juga penting dilakukan agar hasil pengukuran tepat, tidak melenceng, dengan cara menyatukan probe positif dan negatif. Yang kelima, selektor pemilih berfungsi untuk mengatur
untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Yang keenam, skala tegangan AC. Skala tegangan AC berfungsi untuk membaca nilai tegangan AC yang terdiri 5 batas ukur. Yang pertama 10, 50, 250, 500, dan 1000. Yang ketujuh, skala tegangan DC. Skala tegangan DC berfungsi untuk membaca nilai tegangan DC yang terdiri dari 5 batas ukur, yaitu 10, 50, 250, 500, dan 1000. Yang kedelapan yaitu skala arus DC. Skala arus DC berfungsi untuk membaca nilai arus DC yang terdiri dari 5 batas ukur, yaitu 10, 50, 250, 500, dan 1000. Yang terakhir adalah skala ohm. Skala ohm berfungsi untuk membaca nilai hambatan yang masuk. Pada slide berikutnya, cara mengukur tegangan DC. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke DC volt atau volt DC. Yang kedua, kalibrasikan terlebih dahulu untuk mengukur angka 0 dengan cara memutar tombol kalibrator ke kanan atau ke kiri. Hal ini juga wajib dilakukan agar hasil pengukuran yang kita ukur tepat atau tidak melenceng. Setelah jarak mengukur menunjukkan 0, lepaskan ujung probe yang terhubung dan siap digunakan. Cara mengkalibrasikan yaitu ujung probe disatukan, ujung probe positif dan ujung probe negatif. Yang berikutnya, pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar saklar selektor ke 12 volt. Atau pilih skala tertinggi terlebih dahulu supaya tidak terjadi kerusakan pada multimeter atau alat ukur. Yang berikutnya, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah ke terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik tidak dapat terbaca. Yang terakhir, baca hasil pengukuran di display multimeter analog. Kita ke slide berikutnya. Cara mengukur tegangan AC. Skala tegangan AC. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke AC volt atau volt AC. Yang kedua, pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, maka putarlah selektor ke 300 volt. Atau pilih skala tertinggi terlebih dahulu supaya tidak terjadi kerusakan pada multimeter atau alat ukur. Yang berikutnya, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritasnya, negatif atau positif. Bisa terbalik, kanan atau kiri. Yang selanjutnya, baca hasil pengukuran di display multimeter analog. Kita ke slide berikutnya. Cara mengukur arus listrik. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke DC A atau ADC. Yang kedua, pilihlah skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang diukur 100 miliampere atau 0,1 ampere, maka putar saklar selektor ke 300 miliampere atau 0,3 ampere, atau pilih skala tertinggi terlebih dahulu supaya tidak terjadi kerusakan alat ukur. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekring atau fuse dalam multimeter akan putus dan harus menggantinya sebelum akan digunakan lagi. Hal ini juga wajib dilakukan saat pengukuran. Hal yang harus dilakukan saat pengukuran. Selanjutnya, putuskan jalur satu daya atau power supply yang terhubung ke beban.
Berikutnya, hubungan prob multimeter analog ke terminal jalur yang tadi diputuskan. Prob merah ke output tegangan positif dan prob hitam ke input tegangan positif. Beban ataupun rangkaian yang akan diukur. Yang terakhir, baca hasil pengukuran di display multimeter analog. Kita ke slide yang terakhir. Cara mengukur hambatan. Yang pertama, cara mengukur hambatan, atur posisi saklar selektor ke selektor ohm. Kemudian, kalibrasikan terlebih dahulu untuk mengukur angka 0 dengan cara memutar tombol kalibrator ke kanan atau ke kiri. Ini hal yang wajib dilakukan saat melakukan pengukuran pada multimeter. Selanjutnya, setelah jarum menunjuk angka 0, lepaskan ujung probe yang terhubung dan siap digunakan. Selanjutnya, pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali dengan tanda X yang artinya kali pada multimeter analog. Kemudian, hubungkan probe ke komponen resistor. Boleh terbalik karena tidak ada polaritasnya. Bisa terbalik, nggak ada kutub positif dan negatif. Kemudian, baca hasil pengukuran di display multimeter analog. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.